Kami percaya Kau ada bersama dengan kami Tuhan. Sampaikan isi hatimu, kami rindu mendengar suaramu menjadi pelaku firman. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Apapun yang terjadi, lembah kekelaman boleh datang, tapi terang Tuhan turun dalam hidup kami. Sehingga kemenangan yang besar, terobosan-terobosan yang baru pasti terjadi di tengah goncangan yang terjadi. Mujizat keajaiban Tuhan terjadi atas hidup kami. Kami terima firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur, membuka hati dan menjadi pelaku firman. Dalam nama Yesus. Yang percaya diberkati Tuhan, dipulihkan, katakan amin. Sorak-sorai tepuk tangan bagi kita yang luar biasa. Silakan duduk dan berkat Tuhan. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi diberkati Tuhan. Kiranya berkat dan anugerah Tuhan Yesus turun atas setiap saudara. Siapa yang bangga punya Allah seperti Yesus? Sorak-sorai tepuk tangan bagi Allah kita. Ya, pagi ini akan sampaikan satu hal yang sangat penting saudara sekalian. Satu hal yang mungkin begitu banyak orang tidak menyadari. Tolong ditampilkan. Ya. Oh, ini tidak kelihatan di situ ya. Monitor. Oke, makasih. Yesus ada di lembah kelam. Yesus ada di lembah kekelaman, saudara. Di dalam lembah kekelaman, Yesus itu ada. Bayang-bayang maut. Lembah kematian, Yesus ada bersama dengan kita. Apapun yang terjadi hari-hari ini, kekelaman yang paling kelam, ingat satu hal, Yesus ada di situ. Mungkin kau datang hari ini dengan begitu banyak persoalan, masalah, tekanan kehidupan, dan sepertinya jalan buntu. Engkau datang pagi hari ini, saudara, dengan sebuah kekosongan dan tidak pasti. Kita ada di dalam lembah kekelaman. Tapi Yesus ada di dalam lembah kelam itu. Engkau tidak pernah seorang diri, saudara. Apapun masalahmu yang kau hadapi pagi hari ini. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi atas hidup saudara. Mungkin kau datang dengan banyak keputusasaan, kebimbangan, keraguan, ketidakpastian. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan pagi hari ini. Anda tidak pernah seorang diri. Yesus Kristus menyertai saudara. Di dalam kelemahan, kegagalan kita, Yesus ada di situ. Dia bukan hanya ada ketika kita berbahagia dan bersuka cita. Tapi Yesus juga ada dan hadir di dalam kekelaman kehidupan kita. Next. Satu hal statement dari Daud jelas. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. 3 poin jelas. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. 1. Aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Yes. 3. Gadamu dan tongkatmu. Itulah yang menghibur aku. Siapa setuju Tuhan sangat baik? Sorak-sorai. Dan terima kebaikan Tuhan. Saudara, setiap orang pasti mengalami lembah kekelaman. Tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang tidak mengalami kekelaman atas hidupnya. Orang yang paling kaya sekalipun, orang yang paling sederhana, dari orang yang tidak punya apa-apa sampai orang yang paling kaya, pasti mengalami kekelaman, persoalan, masalah dalam hidupnya. Tidak ada seorang pun bebas dari persoalan, saudara. Goncangan-goncangan, persoalan itu pasti terjadi selama kita hidup. Karena dunia ini bukan firdos, saudara. Besok di surga tidak ada goncangan. Tapi berita baik yang ingin sampaikan hari ini adalah bahwa di tengah-tengah kekelaman yang terjadi atas hidup saudara, persoalan yang terjadi atas hidup saudara, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saudara. Ia selalu ada. Dia hadir, saudara sekalian. Bukan sebagai penonton, saudara. Tapi dia segembala yang aktif. Yang akan menuntun, melindungi, menghibur kita. Dia gembala yang sangat luar biasa. Andalkan Kristus. Gembala yang agung itu. Dalam segala aspek persoalan masalah yang sedang kita hadapi. Percaya mujizat keajaiban Tuhan pasti terjadi atas hidup kita. Tepuk tangan bagi Allah kita. Jangan ragu-ragu saudara. Saya mengalami goncangan yang luar biasa saudara. Waktu itu beberapa waktu yang lalu. Sepertinya pagi itu ada seseorang yang membangunkan saya. Saya bangun, saya kaget, saya mau bergerak terbatas. Gak bisa bergerak dengan leluasa. Semua tubuh saya menjadi sakit sekali.
Bagian kanan saya itu liar, tidak terkendali, saudara. Saya bingung ini apa yang terjadi. Jangankan saya bangkit, berjalan, duduk aja, saya terguling-guling, saudara. Saya nggak mengerti pada waktu itu, saudara. Saya susah, saya menangis, saya takut. Apa yang terjadi? Ini sebuah goncangan yang luar biasa. Akhirnya saya tahu, saya kena stroke, saudara sekalian. Saya bingung, saya bimbang, saya merasa hidup saya berlalu dan berakhir. Saya sulit mengenal orang, nama orang, saudara sekalian. Kemudian saya nggak bisa khotbah, nggak bisa nyanyi, nggak bisa ngemat. Saya sulit mengingat memori saya, blocking dalam banyak hal. Saya sulit untuk bisa berpikir dengan baik, banyak memori-memori yang hilang, saudara. Dan yang pasti saya nggak bisa jalan waktu itu, saudara. Sebuah goncangan yang menghantam hidup saya. Dan saya merasa waktu itu hidup saya berlalu dan berakhir. Dan saya ngomong, Tuhan, kalau saya ada di tempat tidur seterusnya, mendingan saya mati. Itu goncangan yang besar. Tapi saya melihat di situ, di tengah goncangan kekelaman, Yesus ada dan hadir. Dan hari ini saya bisa melayani saudara. Itu berkat Tuhan yang luar biasa. Kalau saya ditolong Tuhan, keajaiban mujizat terjadi, kuasa Tuhan juga sanggup menolong, memberkati, memulihkan, dan menghadirkan keajaiban atas hidup saudara. Dia Allah yang besar, yang ajaib, yang berkarya sampai hari ini. Siapa yang percaya mujizat kuasa Tuhan masih berlangsung sampai hari ini, angkat tanganmu dan terimalah mujizat hari ini. Pulang dengan keajaiban, pulang dengan berkat yang luar biasa. Ada 3 kebenaran, saudara sekalian. Next. Dalam ayat yang sederhana ini. Yang pertama, saudara. Lembah kelam itu adalah bagian dari perjalanan kehidupan kita, semua orang. Tapi di situ, di dalam kekelaman, Yesus ada dan hadir. Tidak masalah. Lembah kelam itu adalah bagian dari perjalanan hidup setiap kita. Anda tidak seorang diri dalam persoalan dan masalah. Seluruh orang di muka bumi di dunia ini mengalami persoalan, lembah goncangan. Dan banyak persoalan masalah menghantam setiap orang. Bukan hanya Anda seorang diri. Lembah kelam adalah bagian dari perjalanan hidup. Tapi di situ ada Tuhan Yesus yang sanggup memulihkan kita. Ini berita baiknya. Daud berkata, saudara, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Daud tidak mengatakan jika aku berjalan. Tapi sekalipun aku berjalan, itu artinya pasti ada lembah. Tapi orang benar, sekalipun benar, tidak luput dari penderitaan. Tapi kekelaman, persoalan, masalah, dan air mata bukan akhir perjalanan. Masih ada berkat-berkat di depan yang Tuhan siapkan bagi orang yang setia. Siapa yang percaya, Tuhan sanggup memulihkan kita, sorak-sorai bahagialah kita. Saudara, lembah itu seperti terowongan yang gelap. Tapi ujungnya adalah terang benderang yang luar biasa. Kalau Anda ada di sebuah lembah dan terowongan gelap, jangan berhenti di situ. Jalanlah terus di dalam terowongan yang gelap, gandengan tangan Yesus. Pasti di depan ada terang yang luar biasa, yang memulihkan, mentahirkan, dan menyembuhkan kehidupan kita. Saudara, seorang hamba Tuhan mengatakan, sekalipun Anda ada di dalam neraka, asal bersama Yesus, neraka akan berubah menjadi sorga. Artinya apa? Kekelaman apapun boleh terjadi seperti neraka. Bersama dengan Yesus, kemenangan besar pasti menjadi milik kita. Ini satu hal yang harus kita pegang. Next. C.L. Lewis ini seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Dia mengatakan statement yang menarik. God whispers to us in our pleasures, but shout in our pain. Kalau boleh terjemahkan dengan bahasa bebas, Tuhan itu berbisik dalam kesenangan. Saudara sekalian, berbicara dalam hati nurani kita. Dalam kesenangan kita, dia berbisik, dia ada, saudara. Tapi dia juga berbicara dalam hati kita. Tapi dia berteriak, saudara, dalam penderitaan kita. Yesus Allah kita fokus di dalam penderitaan kita, dalam kekelaman kita. Dia fokus, dia berteriak untuk saudara. Perhatian Yesus khusus kepada orang-orang yang sedang menderita hari-hari ini. Kalau engkau datang dengan penderitaan, mata Tuhan tertuju untuk saudara.
engkau tidak pernah seorang diri. Saudara tahu Nick Vujicic, seorang yang dilahirkan tanpa tangan dan kaki. Beberapa kali sempat dia mau bunuh diri, depresi berat, saudara. Tapi akhirnya, saudara sekalian, dalam lembah yang sangat gelap yang luar biasa, ia mengalami Yesus dan menjadi inspirasi jutaan orang. Dia nggak menyerah dengan keadaan, luar biasa. Apapun yang terjadi, jangan pernah menyerah. Yesus ada bagi kita. Saudara sekalian, dia nggak menyerah. Akhirnya apa? Perjumpaan dengan Kristus yang luar biasa membuat dia menjadi seorang pembicara yang luar biasa. Keliling dunia di 60 negara. Bicara tentang pengharapan, tentang iman dan ketahanan mental, saudara. Dia mendirikan organisasi membantu banyak orang yang putus asa. Dia menulis buku yang banyak buku yang terlaris. Bestseller, saudara. Nick Vujicic, dia berkeluarga. Seorang wanita yang cantik, anak-anak yang lucu. Ini semua membuktikan keterbatasan fisik bukan halangan untuk hidup normal dan berbahagia. Karena kita punya Yesus yang luar biasa. Nick ini hebat. Dia bisa mengubah kekurangan yang ekstrim menjadi kekuatan untuk menginspirasi jutaan orang di muka bumi ini. Saudara, apapun yang terjadi jangan pernah menyerah. Dalam lembah kekelaman, di situ ada Yesus yang siap menolong saudara. Dia Allah kita yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Jangan pernah takut dengan apapun juga yang menyertai kita lebih dahsyat dari apa yang kita hadapi hari-hari ini. Next. Saudara, jangan pernah salah paham. Lembah itu bukan tanda Tuhan menjauh. Tapi tanda Tuhan sedang bekerja lebih dekat. Dia berteriak di dalam penderitaan dan kekelaman yang sedang kita hadapi hari-hari ini, saudara. Dia bekerja lebih dekat. Dia bukan meninggalkan Anda. Di situ, dalam lembah kekelaman, dia ada bagi saudara. Teruslah setia kepada Tuhan. Sebab dia tidak pernah meninggalkan kita. Ini yang pertama, saudara. Yang kedua, saudara. Ketakutan hanyut, sirna, hilang. Saat hadirat Tuhan itu nyata dan hadir dalam hidup kita. Daud mengatakan poin yang kedua. Aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Sebab hadiratmu mengurapi aku. Ketakutanmu akan pergi, sina meninggalkan Anda. Tidak akan pernah berbekas. Saat Tuhan ada, Tuhan hadir. Kita menyadari dia ada dan hadiratnya menudungi, menutupi, menyelubungi dalam hidup kita. Saudara, hari-hari ini siapa yang gak takut? Semua orang mengalami goncangan yang luar biasa. Ketakutan, anxiety, kecemasan, bimbangan, keraguan. Suami, istri, keluarga semua takut tentang banyak hal. Saudara, tapi Daud mengatakan aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Hadiratmu mengurapi aku. Ini yang paling penting. Goncangan ini luar biasa terjadi, saudara. Siapa yang gak takut hari-hari ini? Saya melihat orang mengeluh, saya melihat orang berkata, duduk di food court, 1 orang, 2, 3 orang. Mereka takut kehilangan pekerjaan. Aku bingung kerja apa ini. Banyak orang di PHK. Kemudian negara-negara yang besar, yang kaya mengalami kebangkrutan. Perang dagang Amerika, Cina bersyukur mereda saudara sekalian. Tapi ini menimbulkan, mengganggu ekspor import. Dan banyak orang saudara sekalian menurunkan ekspor importnya. Kemudian begitu banyak mengalami kecemasan yang luar biasa. Orang di PHK, kehilangan pekerjaan. Kalau Anda pergi ke mall, ya Jumat 1 minggu rame. Yang rame itu makanannya saja, saudara. Tokonya sepi. Pegawainya banyak. Kalau saya masuk, dikerubutin pegawai. Jadi malas, saudara, sungkan. Ya, yang datang cuma saya, istri, lihat. Tapi yang ngerubutin 5-6 pegawainya. Saudara. Ya makanya banyak orang sekarang tenan-tenan makanan minuman itu ya ada di banyak tempat. Kenapa? Masih banyak laku. Tapi orang beli baju apa semua udah mengurangin, saudara, ngitung. Ya, itu kan tidak harus beli-beli terus, saudara.
Kalau makan minum kan harus makan minum setiap hari, saudara. Ini goncang terjadi, banyak keluarga takut, cemas, dan mulai menahan diri untuk berbelanja. Saudara, semua orang mengalami ketakutan. Tapi Daud mengatakan, aku tidak takut bahaya dan kekelaman. Sebab engkau beserta dengan aku. Ada penyertaanmu, ada hadiratmu yang menutupi, yang melindungi aku. Daud berkata, aku tidak takut bahaya bukan karena lembahnya tidak ada, bahayanya tidak ada, bukan. Tetapi karena ada Tuhan, hadiratnya lebih besar dari ketakutan kita. Itu masalahnya di situ, saudara. Problemnya. Dia adalah omniscient. Maha tahu persoalan, masalah, air mata Anda, dia bisa baca. Dia juga Allah yang omnipoten, Allah yang berkuasa. Sekaligus dia ada Allah yang omnipresent, yang maha ada, maha hadir. Hadiratnya ada. Dia tahu masalahmu, dia berkuasa menolong saudara. Dan dia juga maha hadir, saudara. Sebab itu paling penting, saudara. Yang harus kita lakukan adalah kita harus terus menerus ada di dalam hadirat Tuhan. Jangan sampai tidak. Terus menerus ada dalam hadirat Tuhan itu penting sekali. Bukan berarti saudara mesti komat kamit. Di kamar terus, saudara sekalian kunci pintu, sembahyang terus, pejamkan mata. Bukan itu artinya, saudara. Artinya Anda dan saya harus terus terhubung dengan Tuhan. Terhubung. Terus menerus terhubung dalam hadiratnya. Itu artinya terhubung terus menerus. Di mall, setir mobil, jalan-jalan kemanapun juga. Ada hadirat Tuhan. Kenapa? Terhubung dengan Tuhan. Dan kita tidak sempat berbuat dosa, saudara. Kenapa? Ada di dalam hadirat Tuhan. Jadi terhubung dengan Kristus itu penting. Dan kita bisa berkata seperti Daud, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Ada hadiratmu yang menyertai aku. Saudara sekalian, apa sih artinya? The presence of God. Next, ya ini. Kehadiran Allah yang nyata. The presence of God, hadirat Tuhan. Kehadiran Allah yang nyata, yang membawa kuasa, kesucian, damai, perubahan, ilahi, saudara sekalian, dalam hidup manusia. Tapi juga the presence of God, artinya manifestasi hadirat Allah yang hidup mengubahkan, menguasai segala sesuatu termasuk aspek hidup kita dengan kemuliaannya. Artinya kalau saudara dan saya ada di dalam hadirat Tuhan, the presence of God, terhubung terus menerus bersama Kristus. Artinya kuasa Tuhan turun atas saudara. Damainya, kesuciannya, kekudusannya, seluruh keilahiannya, kemuliaan Tuhan menutupi, menudungi kita. Sehingga rasa takut akan sirna meninggalkan hidup kita. Kita hidup penuh dengan keberanian. Karena punya Yesus yang menyertai hidup kita. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Seorang anak kecil bisa tidur dengan nyenyak di tengah badai. Aneh. Dalam keadaan badai, anak kecil itu tidur dengan nyenyak, saudara sekalian. Kenapa? Dia tidur tanpa rasa takut. Karena kaptennya, juru mudinya adalah bapaknya sendiri, saudara. Dia percaya. Pasti selamat. Waktu saya masih remaja, saudara. Saya sering kali dengan ayah saya, boncengan motor. Saya digonceng, masih remaja. Dari Bangkalan ke Socah, ke Kamal, ke Perak, sekalian. Sering. Pulangnya malam-malam, kehujanan, bannya kempes, cari tukang tambal, ban sulit. Tapi saya, saudara sekalian, sekalipun kondisi kekelaman, kegelapan yang luar biasa. Saya bonceng dengan ayah saya pegang perutnya, saya bersenandung. Kenapa? Karena saya tahu persis, ini bapak saya. Ayahku di depan aku yang nyetir motor ini, pasti selamat. Saudara sekalian, siapa yang menjadi andalan dalam hidup saudara? Kalau kita percaya persis akan hadirat Tuhan, kehadiran Tuhan yang nyata secara terus menerus dalam hidup kita. Engkau tidak akan pernah takut menghadapi apapun juga. Engkau percaya kita pasti menang bersama dengan Tuhan Yesus. Dan bisa menghadapi hal yang terburuk apapun. Sebab Allah kita itu Allah yang transenden. Yang melewati batas pemikiran manusia.
Kita tidak takut lagi menghadapi apapun juga. Saya catat di sini saudara. Ya ini next Kori 10 boom. Nah ini. Buat statement yang sangat menarik sekali saudara. Pernyataannya sangat luar biasa. There is no pit so deep that God is not deeper still. Kalau boleh saya terjemahkan bahasa bebas, tidak ada lubang yang terlalu dalam. Sehingga Tuhan tidak bisa turun lebih dalam lagi. Dia menghadapi kekelaman yang sangat luar biasa. Kori dan kakaknya menolong orang-orang Yahudi dari kejaran Nazi di Perang Dunia Kedua. Dia membantai banyak orang Yahudi dan Kori ini menyembunyikan. Tapi pada akhirnya dia tertangkap saudara. Kakaknya dibunuh. Dan dia sempat dilepaskan karena selesai perang itu pada waktu itu. Saya menarik dalam kekelaman yang amat sangat yang tidak pernah kita bayangkan. Kekejaman Nazi yang sangat luar biasa. Dia bisa nulis sebuah statement yang sangat menarik ini saudara. Ya, bahwa dia percaya bahwa dalam lubang yang paling gelap, kelam sekalipun, Tuhan bisa turun. Jauh lebih dalam lagi untuk menopang. Untuk melepaskan, membebaskan kita. Dia tidak takut saudara. Dia bisa berkata, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Nelson Mandela, Anda tahu persis siapa dia. Dia bertahan 27 tahun di penjara Robben Island. Ya, tanpa diadili, perlakukan kejam dan sebagainya. Dia mempertahankan apartheid, ras, pemisahan. Ya saudara sekalian, warna kulit dan sebagainya. Dia berjuang mati-matian. Dijebloskan di penjara. Ukurannya 2x4, 2x1 tanpa alas tidur di lantai saudara. Dia kerja paksa saudara, kemudian di pertambangan kapur. Lalu kemudian saudara, dia di sengatan matahari yang sangat luar biasa. Dan kemudian dia mengalami kerusakan mata saudara. Dia mengalami penderitaan yang sangat luar biasa. Tapi dia biasa membuat satu statement yang menarik, saya catat di sini. Saya belajar bahwa keberanian itu bukan karena tidak adanya rasa takut, bukan. Keberanian itu adalah kemenangan atas rasa takut. Jadi saudara sekalian bukan berarti kita nggak punya rasa takut, tidak. Kita bisa mengalahkan rasa takut karena kita percaya saudara sekalian ada hadirat Tuhan yang menyertai hidup kita. Saudara sekalian, Nelson Mandela, saudara, dia mengalami kekejaman yang luar biasa. Dan dia di dalam penjara sempat, saudara, memimpin. Jadi dalam penjara itu dia ini pemimpin. Dia mengajarkan tentang kesabaran, pengampunan. Setelah dia dibebaskan, saudara, dia enggak membalas dendam. Dia mengupayakan rekonsiliasi. Dia menjadi presiden kulit hitam Afrika Selatan. Ya, yang pertama, saudara, yang memimpin keluar dari kebencian. Padahal mengalami kekelaman yang luar biasa. Nelson Mandela adalah contoh bahwa penderitaan, kekelaman, persoalan masalah dalam hidup kita tidak seharusnya mematikan iman dan pengharapan kita. Tapi justru bisa menjadi jalan pembentukan karakter kita dan memuliakan nama Tuhan. Siapa yang percaya kemuliaan Tuhan akan bersinar atas hidup kita. Berikan sorak-sorai dalam hidup kita. Next. Saudara, ketakutan bukan hilang saat masalah pergi. Tetapi saat kita sadar ada hadirat Tuhan. Yesus itu ada dan hadir. Jadi ketakutan yang ada dalam hidup kita itu tidak hilang, bukan hilang karena masalahnya pergi, aku tidak takut lagi. Tidak. Tapi ketika kita sadar, aku tidak seorang diri. Aku disertai sama Tuhan. Ada hadiratnya. Dan kita bisa mengatakan, saudara sekalian, dengan jelas, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Ini waktu saya sampai jam berapa ya? Sampai 10.15 bisa ya? Soalnya saya tidak lihat di layar belakang, saya bisa ambil kurang lebih saya khotbah 35-40 gitu, saudara. Saya mengalami ketakutan yang luar biasa, saudara. Waktu saya selesai kena stroke 7 bulan kemudian, saya kena serangan jantung 2 kali, saudara. Kemudian dikateterisasi,
kebuntuannya luar biasa. Waktu di katerisasi, saudara sekalian, buntunya luar biasa, mau di ring, gak bisa, posisinya sulit. Sampai berjam-jam, saudara. Saya hampir mati di meja operasi, saudara. Akhirnya diputuskan harus di bypass jantung. Nah saya takut di bypass, orang ngomong kepineng. Semua orang ngomong ke sana. Bagus katanya. Ya, saya dengar banyak cerita bahwa orang dioperasi besar, saudara. Kan ini dadanya dibelek 13 cm, saudara. Wah, ini kan banyak orang mati di meja operasi. Saya tidak mau ke Pineng. Tapi semua orang mendukung, terus ayo tidak apa-apa. Harus di bypass, ya sudah, yang nyuruh enak semangat. Yang disuruh kurang semangat, saudara. Apalagi biayanya juga tinggi. Akhirnya saya berangkat disertai banyak hamba-hamba Tuhan, juga keluarga. Saya takut, dan malam itu besoknya akan dioperasi, saudara, di bypass, saudara. Saya ngomong Tuhan, saya takut Tuhan. Dan malam itu saudara sekalian saya diajak jalan-jalan. Bukan ke mall, jalan-jalan masuk ruang operasi, saudara. Pengenalan supaya saya tahu. Wah, ruangannya besar, tinggi, terang lampunya. Stainless steel, saudara. Dinginnya 3 kali ini, saudara. Ini sudah dingin, itu 3 kali. Saya menggigil, wah. Tuhan, saya takut Tuhan. Saya kan ketakutan, saudara. Tuhan ngomong, kenapa kamu takut? Aku berserta denganmu, hadiratku menyertaimu. Aku ngomong, Tuhan, ampuni aku yang kurang percaya. Saudara sekalian, kemudian malam saya mengatakan, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Saudara sekalian, dan memang 3 orang dioperasi, 1 mati, saudara. 1 infeksi. Tuhan menolong saya dan tidak mengalami apapun juga, infeksi apapun juga. Hadirat Tuhan itu menghilangkan, membuat lenyap rasa takut kita. Teruslah ada dalam hadirat Tuhan, saudara. Ya, apapun yang kau hadapi hari-hari ini yang menakutkan, kecemasan, anxiety, kebimbangan, keraguan, persoalan, masalah yang menghantam, menghancurkan hidup saudara. Jangan pernah takut. Ada hadirat Tuhan. Terus terhubung sama Yesus. Dan apa yang terjadi? Ketakutanmu semua akan sirna ketika hadirat Tuhan turun atas hidup kita. Siapa yang bangga punya Allah seperti Yesus? Tepuk tangan bagi Allah kita. Yang ketiga, yang terakhir. Tuhan menuntun dalam lembah kekelaman. Persoalan masalah kita yang berat, Tuhan itu menuntun. Melindungi. Menghibur saat kita tidak bisa melihat jalan, saudara. Daud mengatakan, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Gadamu Tuhan dan tongkatmu Tuhan, yang menghibur aku. Saudara, apapun yang terjadi, ingat dalam kekelaman mungkin hari ini kau datang. Tuhan, tidak ada jalan keluar. Aku nggak bisa melihat jalan. Ya, bagaimana mungkin kita bisa melihat jalan ketika kita ada dalam kegelapan dan kekelaman hidup. Sulit melihat jalan. Tapi ingat, di situ dalam kekelaman itu, Tuhan Yesus menuntun, melindungi dan menghibur kita. Kita tidak pernah seorang diri. Ada tuntunan penghiburan dari Tuhan. Next. Gada dan tongkat itu adalah alat perlindungan dan penuntun. Pada saat kita tidak bisa melihat jalan dan tersesat, Tuhan tetap menuntun, mengarahkan kita, membimbing kita yang rapuh dan memberikan penghiburan yang luar biasa atas hidup kita. Saudara, gembala itu menggunakan tongkat untuk menarik domba yang keluar jalur. Dan menggunakan gada itu untuk mengusir serigala. Itulah perlindungan aktif dari Tuhan yang luar biasa. Saudara, gembala di Timur Tengah dan yang sampai hari ini, saudara. Satu hal, saudara, bahwa punya peran yang sangat penting untuk menjaga kawanan dombanya. Gembala itu membawa tongkat yang panjang, tapi melengkung, saudara. Atau disebut shepherd staff. Ujungnya melengkung seperti kail. Tongkat ini bukan hanya sebagai simbol. Wah, gembala ya pasti bawa tongkat. Enggak, saudara. Tapi ini alat yang vital untuk menggiring, untuk menuntun, menjaga, melindungi kawanan domba. Jadi fungsi gembala, saudara, itu jelas sekali. Dia itu menuntun. Jadi ketika domba-domba itu mulai keluar jalur,
Dia pakai tongkat yang melengkung. Jadi lehernya, badannya domba itu ditarik masuk jalur kembali. Dituntun. Dan ketika melewati tebing-tebing yang berbahaya, itu mengarahkan. Tongkat gembala itu mendorong untuk masuk jalur yang aman, saudara. Itu fungsi yang dilakukan gembala. Dan dia melindungi saat serigala, anjing-anjing liar, kemudian binatang buas mengancam. Gembala itu pakai tongkat untuk mengusir, menyerang musuh-musuh tersebut. Untuk mempertahankan diri. Domba-dombanya dipertahankan. Selain itu tongkat juga ada gada. Tongkat yang kecil, saudara, seperti pentungan untuk bertarung lebih dekat, saudara. Dan juga sekaligus gembala itu memeriksa dengan tongkatnya. Menguak bulu domba itu kan tebal, dikuak gitu, dipinggirkan. Melihat ada noda, infeksi, ada jamur di situ untuk disembuhkan. Karena domba itu kalau sakit, tidak menunjukkan rasa sakit domba itu. Dan gembala Timur Tengah itu punya hubungan yang sangat dekat dengan domba-dombanya. Domba-domba mengenal dengan jelas suara gembalanya, gembalanya mengenal dengan jelas domba-dombanya, dan dombanya dikasih nama satu-satu, saudara. Ketika malam tiba, sang gembala membuatkan kandang sederhana dari batu, dari pagar duri. Kemudian saudara, sang gembala tidur di pintu utama itu supaya domba tidak bisa keluar kalau nggak lewat pintu gembala ini. Dan musuh mau masuk tidak bisa, lewati jaga di situ. Saudara, dalam Alkitab, gembala itu gambar lambang perlindungan, kepemimpinan, dan kasih. Bukan hanya sekedar pengawas, tapi pribadi yang rela menyerahkan hidup nyawanya untuk domba-dombanya. Dia gembala yang agung, sebab itu serahkan hidupmu kepada gembala agung Tuhan Yesus. Siapa yang bangga punya gembala agung Tuhan Yesus? Dengan gada tongkatnya, berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Saya tidak tahu bagaimana saudara menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Kadang-kadang orang itu tidak mempergunakan dan menyerahkan hidup kepada gembala yang agung. Dengan memakai gada dan tongkatnya yang menuntun, mengarahkan, melindungi. Enggak. Kita merasa diri kita hebat, pinter, berpengalaman di bisnis ini. Tidak perlu Tuhan. Dan akhirnya banyak orang Kristen hancur dan gagal. Sampai pada waktu tertentu kita merasa bahwa kita nggak bisa lagi bangkit tanpa Tuhan. Next. Tim Keller, seorang hamba Tuhan, buat sebuah statement yang menarik, saudara. Boleh dicatat kalau mau. You don't really know Jesus is all you need until Jesus is all you have. Bebasnya, kita tidak benar-benar bisa tahu bahwa Yesus adalah segala-galanya yang kita perlukan. Sampai Yesus menjadi satu-satunya yang kita miliki, saudara. Kalau engkau masih merasa punya segala, punya uang, punya backingan, punya mobil besar, rumah yang luar biasa, sulit mengandalkan Tuhan. Tapi ketika menyadari semuanya sudah hilang, tidak berarti. Punya Yesus toh. Maka kita mulai belajar mengandalkan Kristus sebagai gembala itu bekerja atas hidup kita. Tuhan, aku perlu penyertaan-Mu. Gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Saudara, seorang anak Tuhan, Johnny Erickson Tada, usia muda dia mengalami kelumpuhan total tangan kakinya. Dia berenang di sebuah danau, lehernya menghantam batu karang, batu besar. Kemudian tulang belakangnya rusak, dia lumpuh. Tapi yang luar biasa, saudara, dia menjadi penulis dan pelayan Tuhan. Yang luar biasa, penulis 40 buku lebih, pembicara internasional, padahal dalam kondisi seperti itu dia sempat depresi, berkali-kali mau bunuh diri. Umurnya 17 tahun, saudara. Tapi akhirnya yang luar biasa, saudara, dia bisa menjadi seorang pelayan Tuhan, penulis yang luar biasa, menginspirasi juga banyak orang. Dan satu statement yang menarik, saudara, dia mengatakan dengan jelas, penderitaan adalah berkat yang sedang dibentuk dengan luka. Wow. Jadi penderitaan dan luka itu adalah berkat yang terselubung. Penderitaan itu adalah berkat yang dibalut, dibentuk, dibuat melalui luka yang terjadi atas hidup kita. Tapi di dalamnya ada berkat lewat penderitaan itu. Jadi kalau hari ini engkau sudah menghadapi penderitaan yang luar biasa karena Kristus dan hidup benar percaya, di balik penderitaanmu ada berkat yang luar biasa. Sorak-sorai tepuk tangan bagi Allah kita. Jangan takut dengan penderitaan.
Kekelaman yang terjadi boleh terjadi seperti dialami oleh Joni Eareckson Tada. Tapi membuat dia justru menyadari ada banyak berkat. Penderitaan adalah berkat yang sedang dibentuk dengan luka. Luar biasa saudara sekalian. Dia menyatakan statement yang menarik. Aku lebih senang berjalan di atas kursi roda bersama dengan Kristus daripada berjalan tanpa Kristus. Saudara sekalian, dia bukti hidup yang luar biasa bahwa lembah kekelaman bukan akhir kehidupan, tapi justru panggung kemuliaan bagi Tuhan. Hari ini apapun yang kau hadapi, kekelaman yang terjadi, kau mengalami banyak pertanyaan yang belum terjawab, ketakutan, kecemasan hari ini. Engkau datang pagi hari ini dengan rasa cemas dan takut tentang masa depan. Saudara sekalian, kau ada di dalam lembah kekelaman yang sangat dalam. Yesus tidak menunggu engkau keluar dari lembah kelam. Yesus masuk ke dalam lembah kelam untuk menemani, menolong, menopang saudara. Jangan hanya berdoa supaya dilepaskan dari lembah kelam. Tapi berdoalah supaya engkau punya iman dan keyakinan serta percaya, menyadari bahwa Kristus itu berjalan bersama dengan kita di dalam kekelaman yang sedang terjadi. Dan percayalah bersama dengan Tuhan. Waktu Tuhan, in His time, Tuhan memberi kemenangan, kesuksesan, keberhasilan. Tuhan memberkati Anda. Yang semua yang sudah hilang, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda. Percayalah, bersama dengan Tuhan, kemenangan besar pasti menjadi milik saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara.